Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman asam lambung semua. Pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan cerita awal sebelum saya kena serangan asam lambung. Dulu waktu ada teman bercerita tentang asam lambung, karena saya belum tahu, saya pikir penyakit asam lambung itu seperti penyakit-penyakit lainnya. 1-2 hari sakit, diobati sembuh, bisa aktivitas lagi, bisa bekerja lagi, bisa minum kopi, merokok, dan lain. Ternyata salah ini semua salah. Saya mengetahui semua ini setelah saya mengalami sendiri. Bisa dikatakan penyakit 1000 sensasi. Inilah asam lambung. Awal mula saya sebelum saya terkena asam lambung, setiap bangun pagi, mandi, gosok gigi. Setiap gosok gigi saya itu perut langsung mual, terasa mau muntah, kayak ada dahak yang melekat-lekat di leher. Tapi ini dalam pikiran saya, ini bukan sebuah penyakit. Ini kemungkinan karena saya terlampau banyak merokok. Karena untuk 1 hari saya itu biasa itu menghabiskan 2 pak rokok yang isi 16 dengan kadar nikotin yang cukup tinggi. Hari-hari berikutnya saya itu sering masuk angin, keluar pakai motor, jarak tempuh 20 kilo, 10 kilo, sampai rumah pasti masuk angin. Semua yang terjadi. Kalau sudah begitu, kerokan, minum teh hangat, sembuh, bisa aktivitas lagi. Dan kejadian-kejadian ini selalu berulang sampai berapa bulan kemudian saya itu sering pusing keliengan, mata kabur. Itu pun saya masih bandel. Saya merasa itu bukan sesuatu yang bisa menyebabkan sebuah penyakit yang mengancam tubuh saya. Karena saya masih merasa masih muda, masih kuat. Paling untuk 2 jalan-jalan, pergi ke warung, sembuh. Ternyata semua ini salah. Ini ternyata seumpama rumah, pintunya itu sudah terbuka, tinggal menunggu kapan waktunya asam lambung itu benar-benar masuk, benar-benar menyerang tubuh kita sampai kita tidak bisa bertahan. Sore saya mandi agak telat, lepas mandi saya makan, saya masih merokok biasaan ini. Selepas makan mesti merokok. Setelah merokok, saya susah bernapas. Saya tarik napas, saya keluarkan semakin berat. Kepala semakin pusing. Akhirnya saya tidur, tidak enak. Akhirnya saya minta dikerokin lagi. Dikerokin baru dapat separuh badan. Di punggung itu baru separuh itu. Tiba-tiba kayak mau muntah, sesuatu yang pahit sekali di leher. Saya panik. Minta dibawa ke UGD. Masih teriak-teriak lagi.
karena waktu itu mau ke UGD itu masih harus nyari orang untuk mengantar. Akhirnya saya jalan dulu, saya suruh ngerokin sampai tuntas, sampai selesai. Selepas itu saya minta dibuatkan teh. Saya minum teh panas, masih agak panas-panas itu saya minum. Nah, ternyata teh ini pun malah memicu saya, dada semakin panas, tenggorokan panas, dada panas. Akhirnya saya tidur terlentang. Akhirnya teman saya yang ada saudara saya itu saya panggil, saya suruh mijetin kaki-kaki, saya suruh ngoles-oles balsem semua badan. Selang 2 jam itu agak mendingan. Saya duduk sama saudara saya tadi. Saudara tadi saya itu menghisap rokok, saya menghirup asap rokok, kambuh lagi. Ternyata efek dari rokok itu luar biasa bagi orang yang terkena asam lambung. Waktu terjadi serangan asam lambung, jauh itu asap rokok, benar-benar sangat menyerang. Saya terkapar lagi, tidak bisa bernapas. Akhirnya saya suruh pintu itu, saya buka biar oksigen bisa masuk. Jam 3 pagi, kemungkinan jam 3 pagi saya baru bisa tidur. Terus saya bangun pagi itu lemes, badan sudah lemes, terus tidak berdaya, pokoknya lemes. Saya minta diantar ke UGD. Saya berpikir ini penyakit jantung ini, dada berdebar terus, mau berdiri pun harus dipotong. Setelah ketemu dokter di UGD, setelah cek IKG, dokternya bilang, "Enggak apa-apa ini mas, masih muda kok ngecek jantung." Saya malah bingung. Saya dari rumah itu sudah berprasangka kalau saya itu kena serangan jantung. Akhirnya dibuatkan resep. Ternyata setelah obatnya keluar itu yang dikasih vitamin, terutama vitamin. Yang kedua itu vitamin penguat jantung, kalau tidak salah, vitamin penguat jantung dan obat lambung. Saya berpikir kok saya diberi obat lambung, masa apa kemungkinan saya ini, perkiraan dokternya itu terkena lambung. Saya itu waktu itu masih belum percaya kalau saya kena permasalahan dengan lambung saya ini. Karena sebelumnya saya merasa itu baik-baik saja, tidak ada kendala tentang sesuatu yang ganjil di perut saya. Satu minggu kemudian karena ada acara, saya harus memaksa nyetir sendiri dengan keadaan masih lemes, masih keliengan, tapi saya memaksa harus hadir karena saya waktu itu jadi panitia tunggal sebuah acara. Tenaga saya waktu itu terbosok, benar-benar terkuras. Dari siang jam 1 saya sampai ke hotel mempersiapkan, mulai dari mempersiapkan pendaftaran, menempatkan orang-orang itu ke hotel, mengatur persiapan makan, sambutan acara waktu malam itu. Jam 1 malam itu acara baru selesai. Saya mau tidur, kaki saya cuapek, betul-betul cuapek kaki saya, tenaga hilang.
tenaga hilang, tiba-tiba dada ini terasa panas sekali dada. Kalau yang tidak bisa bernapas, betul-betul tidak bisa bernapas. Saya sudah lemes ini. Waktu itu saya sudah berpikir saya ini mau meninggal dunia ini, saya mau mati waktu itu. Saya sudah pasrah, waktu itu sudah pasrah. Akhirnya saya tidur. Baru tidur sekitar 10 menit. Saya terbangun lagi. Saya terbangun lagi. Itu sudah betul-betul tidak bisa bernapas itu. Akhirnya saya memaksa jalan. Saya bangunkan istri sudah kecapean karena juga mempersiapkan sebuah acara. Istri juga sudah kecapean. Saya bangunkan sudah tidak mau bangun. Akhirnya dengan sisa-sisa tenaga saya pegang-pegangan di tembok, pegang-pegangan di pintu. Itu mencari teman saya. Ada teman yang membantu buat acara. Itu di lantai atas itu. Saya bangunkan, saya suruh antar ke IGD. Karena di situ saya pun belum tahu rumah sakit di mana, IGD di mana. Terus pokoknya saya bilang ikuti jalan saja, kita turun ke bawah karena itu di sebuah pegunungan, cuacanya pun sangat dingin sekali. Turun, akhirnya ketemu puskesmas. Saya masuk IGD. Waktu itu dimasuk jarum infus. Jarum infus itu 2 kali itu belum tepat sasaran. Akhirnya perawatnya itu bilang, coba Mas minum dulu, mungkin dehidrasi atau apa. Akhirnya saya minum dulu, saya tenangkan pikiran. Akhirnya dicoba lagi, jarum infusnya bisa masuk. Dan ini jarum infus ini adalah pertama kali saya dimasukkan jarum infus. Tapi waktu itu saya walaupun takut, tapi saya pasrah. Karena saya itu sudah merasa itu paling titik, paling saya itu sudah tidak berdaya. Dibilang perawatnya bilang diobservasi dulu, infusnya itu diberi vitamin, terus bilangnya suruh ditunggu dulu ya Pak ya, biar infusnya masuk 1 jam atau berapa itu. Saya tunggu 1 jam. Perut saya terasa perih. Saya panggil perawat lagi. Saya bilang, Mbak, kenapa ya perut saya kok perih? Terus kayak mual-mual. Akhirnya saya diberikan obat. Saya masih, kalau tidak salah itu apa ya, banyak lupa saya. Tapi itu obat lambung. Setelah diberikan obat lambung, saya minum jangka waktu 1 jam. Pak enakan. Akhirnya saya bisa istirahat sampai pagi. Pagi badan sudah agak mendingan. Saya menunggu jam 12 siang. Karena saya harus menutup sebuah acara. Badan sudah enakan. Akhirnya saya bisa menutup sebuah acara dengan sempurna, dengan sisa-sisa tenaga. Saya pulang. Akhirnya keesokan harinya saya tidur di rumah. Pagi-pagi itu sudah tidak ada tenaga lagi. Untuk sholat pun saya itu harus duduk, tidak bisa berdiri. Saya untuk mandi saja, waktu itu untuk mandi saja
itu harus perjuangan itu. Dari kamar tidur, tempat tidur saya menuju tempat mandi itu kira-kira tidak sampai 10 meter. Itu napas sudah ngos-ngosan itu, tenaga sudah hilang, getar gitu. Akhirnya saya panggil istri saya untuk nemeni, karena untuk mandi pun takut sekali. Akhirnya kebiasaan, setiap mau mandi, istri saya itu saya suruh untuk nemenin itu. Harus berjaga di belakang saya mandi. Itu mandi pun saya harus cepet-cepet. Akhirnya saya berinisiatif. Waktu saya di Puskesmas itu, saya diberikan obat lambung, bisa enakan. Akhirnya saya pergi ke dokter ke dalam. Akhirnya setelah diperiksa saya itu dikatakan saya itu kena asam lambung. Saya melakukan rutin 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan 2 kali pergi ke dokter. Itu sampai berapa kali ya? Mungkin hampir 1 tahun saya melakukan itu. Ada 3 dokter yang berbeda-beda. Ternyata setiap obat yang saya masukkan itu semua hanya bisa meredakan keliangan, terus perut mual-mual itu bisa reda. Tapi itu selalu berlanjut, minum obat sembuh, nanti hilang lagi. Itu sampai hampir 1 tahun. Dan selama 1 tahun ini saya tidak bisa aktivitas apa-apa, tidak bisa bekerja. Jadi mau tidak mau usaha saya itu dijalankan oleh adik saya, masih bisa dijalankan adik saya, masih bisa dijalankan oleh istri saya. So, alhamdulillah masih ada pemasukan. Jadi walaupun saya masih dalam kondisi sakit, untuk permasalahan ekonomi masih bisa terpenuhi. Akhirnya saya capek minum obat karena saya takut dengan obat-obatan yang selalu masuk. Akhirnya timbul ketakutan nanti kalau menyerang ginjal atau apalah. Karena saya sering, waktu saya sakit itu saya sering browsing lihat di YouTube, di Google, malah semuanya itu mengerikan itu, malah bikin panik ini. Ternyata malah bikin panik. Kalau kita panik, asam lambung ini malah semakin menyerang. Makanya jangan dibiasakan setiap sakit Google, setiap sakit YouTube. Kita hanya mending kita ke dokter aja. Kita tanya ke dokter. 1 tahun saya tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya berpikir saya harus bisa menyelesaikan permasalahan saya ini dengan cara saya sendiri. Karena saya sering dapat masukan dari orang-orang itu, penyakit kamu itu dari pikiran kamu, penyakit kamu itu yang bisa menimbulkan diri kamu sendiri. Akhirnya saya mencari, saya amati, akhirnya saya ada titik temu. Dan ini saya lakukan tidak sampai 1 bulan, ternyata saya merasakan badan ini saya sudah enak.